sempat disinggung perihal sebelum gejalanya timbul ya dok ya. Nah Ya. ini untuk obesitas dok, ini sebenarnya ini murni faktor genetik atau adakah beberapa faktor lain dok, mungkin gaya hidup atau pola makan dok? Oh ya, sebetulnya disebut genetik atau faktor bawaan ya. Itu Hmm. semua kasus dalam hidup manusia itu ada, selalu ada faktor genetik, faktor bawaan. Jadi kalau melihat penyakit, itu ada penyakit yang memang kita tidak bisa ubah karena sudah terberi, tetapi juga ada penyakit yang sifatnya berasal dari perilaku manusia. Ya, Hmm. ini terkait dengan berbagai macam, termasuk kolesterol tinggi, termasuk hipertensi, diabetes. Jadi jangan nyalain buru-buru. Oh, ini genetik misalnya ya. Yang genetik-genetik itu biasanya cuma di bawah 15%, Mas. Sebab kita kan nggak gembulita dari lahir gitu loh, Mas. Karena kalau lahir udah gembulita ya toh. Nah, padahal lahirnya itu masuk inkubator. Banyak orang lahir itu cungkring, Mas. Waduh, nggak tahu kenapa. Barangkali ibunya takut ya anaknya bakal cungkring terus, diberi makan, dihajar. Nah, setelah anaknya bisa cari makan sendiri, lalu kemudian dia jajan. Nah, waktu zaman kuliah, makan semaunya. Akhirnya baru menjadi ayah anak satu, wah, gembulita ayahnya. Nah, itu menarik gitu, itu menarik. Jadi, nomor satu memang ada genetik, ada faktor. Tapi tolong itu di bawah 15%. Yang lebih banyak adalah faktor gaya hidup. Nah, Oke. barangkali kalau bisa dinaikkan infografis yang udah saya siapkan, antara lain juga gaya hidup termasuk bukan cuma sekedar pola makan, tetapi juga masalah gerak. Ya, Hmm. makannya jalan terus, tapi geraknya enggak. Wah, ngeri. Waduh, tulisannya kecil-kecil, tapi semoga bisa dibaca. Ya, geraknya enggak ada. Nah, sekarang kenapa saya mengatakan masalah aktivitas fisik ini menjadi penting banget? Saya selalu bercanda sama pasien saya. Ya, Hmm. dulu zaman Nabi, ya orang itu ngejar onta. Nah, sekarang ojeknya sampai depan rumah, Tong. Bayangin, ojeknya sampai depan rumah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Zaman saya kecil, 50 tahun yang lalu, ya setiap rumah tuh biasanya kalau nggak punya pompa air listrik ya, kita biasanya punya namanya pompa dragon itu loh, Mas. Hmm. Ya, yang orang tuh mesti nimba Iya. dulu pakai pompa air, ya kan? Zaman saya kecil tuh namanya pompa dragon. Kalau nggak ada yang pompa itu saumah nggak mandi, Mas. Nah, sekarang orang semua punya keran deh, Mas. Ya, jadi kita cuman bangun pagi, webinar, oke, itu pun kadang-kadang nggak mandi dulu kan ya, cuman raup ya kan. Webinar udah begitu, oke, butuh hal-hal yang harus dilakukan di kamar mandi. Itu pun tinggal nge-flash, jeglek ya toh, lalu kemudian nyalain keran dan sebagainya, lalu mandi. Zaman dulu tuh banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan sebelum kita betul-betul bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hmm. Ya, jadi faktor aktivitas fisik kurang bergerak. Lalu tentu saja ada catatan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini diantaranya adalah masalah hormonal. Seperti masalah sindroma Cushing. Itu karena ada gangguan di dalam anak ginjal. Atau Prader-Willi misalnya. Lalu kemudian efek samping dari pengobatan juga ada, Mas. Jadi seperti misalnya orang-orang yang menggunakan antidepresi, anti kejang, steroid, ya, beta blocker, obat-obatan psikiatri, itu kerap kali kadang-kadang badannya itu kayak orang mengatakan awalnya gembur gitu loh, agak gemuk gitu ya kan. Lalu kemudian faktor sosial ekonomi. Nah, ini yang menjadi prihatin saya luar biasa ya. Jadi kerap kali kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sosial ekonominya tidak baik, itu jenis makanannya terutama kalau ngemil itu juga tidak baik. Tidak baik dalam pengertian adalah tinggi gula, tinggi garam dan tinggi lemak. Makanan kemasan yang udah didapat ya tujuannya untuk mencapai kecanduan. Nah, ini dia. Tapi yang dicandukan itu tidak benar gitu loh ya. Jadi, nah ini yang seringkali menjadi teguran juga nih. Banyak orang mengatakan, dok, itu kan ada logo BPOM-nya, diizinkan sama BPOM. Loh iya, BPOM itu kan hanya sekedar meloloskan izin karena di dalam makanan itu tidak mengandung zat berbahaya dalam tanda kutip. Ya, tetapi BPOM tidak menjelaskan bahwa ini makanan kalau dikonsumsi terus-menerus ujungannya juga bahaya gitu lah ya. Padahal kita tahu banget bahwa makanan-makanan kemasan itu memang diciptakan untuk membuat Anda kecanduan dan Anda nggak bisa ngerem. Hmm. Ya, jadi kalau dokternya mengatakan ya boleh sekali-sekali, menurut dokternya sekali sebulan ya kan. Tetapi kalau buat pasiennya sekali setiap hari, ini ngerinya luar biasa. Lalu kemudian tentu saja faktor usia, Mas. Nah, ini dia. Ini menarik nih. Terutama banyak perempuan yang mengatakan bahwa, dok, saya dulu makan nasi goreng yang sama umur 25. Serius dok, jumlahnya sama, merek berasnya sama, pakai kecap yang sama, pakai endok sing podo. Lah sekarang 52 makan porsi yang sama, kok langsung rasanya langsung mekar gitu loh. Lah ini dia. Karena tubuhmu nggak sama lagi nyonya. Sebab begitu kita mulai masuk usia senja, apalagi sudah mulai menopause, maka yang terjadi adalah apa?
metabolisme rate-nya atau kecepatan metabolisme kita menjadi turun. Nah, kalau metabolismenya mulai menurun, maka tentu saja kita makan apapun itu akan mudah di stok menjadi lemak. Ya, lalu juga pada orang-orang yang pasca henti merokok. Nah, sering nggak nih Mas, ada teman-teman yang cowok mengatakan, Alvin, nek aku ngudutnya berhenti kok aku jadi lemu ya. Nah, ini dia. Sebetulnya nggak benar karena berhenti merokok lalu kemudian jadi gemuk. Sebetulnya nggak begitu ceritanya. Yang menjadi masalah adalah orang ini dulu punya kebiasaan dengan stimulasi oral. Nah, stimulasi oralnya lagi-lagi ngerokok. Nah, sekali waktu ketika dia lagi stres, lagi iseng, lagi nganggur, iki harus distimulasi nganggo apa ya? Nah, rokoknya nggak jadi, lalu kemasannya muncul kabeh. Ya, segala macam keripik, segala macam kue, dan sebagainya. Jadi, memang ini butuh suatu pemahaman yang sangat mendalam ya. Lalu ditambah lagi orang-orang yang punya gangguan tidur. Ya, kalong. Ya, tidurnya itu subuh jam 1 baru lep tidur. Nah, sedangkan ketika Anda makan malam jam 7:30, itu jam 11, itu sudah habis dicerna. Lalu apa yang terjadi? Jam 11 mulai geragap. Jadi tikus dapur. Timbun lagi ya dok ya. Exactly, jadi tikus dapur. Nah, lalu kemudian kalau dia nggak masak mie instan, yang dia cari-cari adalah, kelihatannya kemarin mama beli kue tart ya, itu ada di mana? Ada es krim apa enggak? Terutama kalau malam lagi panas gitu kan ya, kipas angin tidak menolong. Waduh, makan es krim Powena, atau sekarang lagi model dessert box. Nah, itu dia, dijual di Instagram. Astagfirullahalazim. Jadi ini memang betul-betul suatu faktor sosial yang kalau tidak kita kendalikan dengan rasa memahami yang sungguh, maka kita akan lepas kendali, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.